Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa aksi demo pada hari ini harus tertib ya, tidak anarkis dan pada hari ini elemen mahasiswa direncanakan menggelar unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu mahasiswa juga membawa isu untuk menurunkan harga BBM dan persoalan minyak goreng. Untuk membahasnya kami sudah terhubung via Zoom dengan dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina, ada Bapak Khairul Umam. Selamat siang Pak Khairul. Selamat siang, Mas Heranov. Ya, dari informasi yang kami tangkap di lapangan masih belum ada pergerakan massa, artinya ini masih sembari menunggu ya. Mungkin habis zuhur mereka sholat berjamaah dulu kali ya. Ini kita sembari menunggu, Pak Khairul ingin berbincang dengan Anda. Kalau dari kacamata Anda, apa esensi demo mahasiswa kali ini? Bukankah Presiden sudah tegas saya menyatakan bahwa melarang pembantunya atau menterinya dalam kabinetnya untuk membicarakan penundaan pemilu. Tapi kali ini masih terjadi ini aksi yang akan digelar oleh BEM seluruh Indonesia. Apakah mereka masih belum puas dengan pernyataan Presiden kali ini, Pak Khairul? Ya, baik. Terima kasih, Mas Heranov. Yang pertama, yang disampaikan oleh Presiden tentu itu memberikan angin segar kepada para pegiat demokrasi, para pegiat demokrasi di Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memahami bahwa secara timing ada persoalan yang cukup serius di situ. Kalau misal statement Presiden disampaikan jauh-jauh hari, maka kemudian sebenarnya dinamika ini bisa direkam dengan baik. Tetapi kemudian sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden itu selama ini itu dianggap cenderung bersayap. Dianggap cenderung memunculkan sebuah fakta yang apakah ini mendukung ataukah kemudian sebenarnya tidak. Jadi multi-interpretable. Nah, persoalan itulah yang kemudian direaksi oleh para mahasiswa dan dalam konteks ini adalah sebuah pressure group yang cukup efektif. Karena bagaimanapun juga wacana penundaan itu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden itu bukan hanya wacana, itu sudah menjadi gerakan. Dan gerakan itu cukup sistematis dan kita tahu hal itu dilakukan oleh lingkaran presiden. Oleh karena itu, kalau misal kemarin dan menyatakan misalnya bahwa menterinya harus firm dalam menyampaikan komunikasi politik publik, maka dalam konteks ini ada catatan cukup serius bahwa Presiden sendiri juga tidak melakukan komunikasi politik publik yang clear. Kalau misal statement saya menolak pemilu diperpanjang, menolak kemudian wacana penundaan pemilu, maka kemudian sebenarnya itu sudah clear. Tetapi kemudian statement Presiden adalah taat kepada konstitusi. Dan kalau misal kita belajar misalnya dari konteks sejarah politik dan demokrasi di Indonesia, konteks taat konstitusi itu seringkali kemudian ditafsirkan cukup beragam. Dulu Pak Harto, dia kemudian terpilih berkali-kali secara konstitusional, dia juga menyatakan akan taat konstitusi, juga taat kepada PR. Karena pada konteks itu secara konteks tata negara memang presiden berada di bawah MPR sebagai mandataris MPR. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada problem yang cukup serius dan ini kemudian direaksi, jadi direspon cukup baik dan ini menunjukkan bahwa pressure group masih cukup dianggap sebagai sebuah kekuatan civil society yang memadai dan harus dihidupkan. Jangan sampai kemudian kempes dalam proses perjalanannya. Ya, Anda melihat komunikasi politik Pak Jokowi ini tidak jalan ya ke kabinet di bawahnya, tapi dengan adanya wacana Jokowi 3 periode ini akan berakhir apabila jika menterinya akan dicopot dari kursi menteri. Bagi mereka yang menyuarakan ini, Pak Khairul. Iya, kalau misal kemudian itu betul-betul kemudian dipahami oleh Presiden sebagai sebuah problem komunikasi politik, komunikasi publik, juga konteks transparansi kebijakan dalam lingkup pemerintahan, tentu evaluasi itu harus dilakukan dengan clear. Jadi bukan hanya pada ranah misalnya kan peringatan, tapi juga ada sanksi politik yang clear. Tetapi problemnya sikap presiden, ketegasan presiden, bahkan ekspresi marah presiden itu seringkali kemudian tidak nyambung. Nah, inilah yang kemudian semua pihak dalam konteks ini adalah civil society dan juga kalangan mahasiswa sendiri sebagai bagian dari critical element of society juga harus mengantisipasi apapun potensi dari statement tersebut. Kita ingat, Mas, ketika kemudian gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, melakukan tekanan cukup bukan hanya di 1-2 kota, tapi di hampir semua kota terkait dengan undang-undang, terkait dengan undang-undang cipta kerja,
maka yang disampaikan kepada publik dan konteks ini oleh presiden itu betul-betul helpful, betul-betul kemudian memberikan harapan. Wacana perpu, wacana tidak akan memberikan pengesahan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita pelajari ya dalam proses politik yang terjadi, ada semacam buying time strategy dengan diarahkan di dalam konteks menghitung risiko politik. Kalau misal risiko politiknya kecil, maka kemudian operasi politik itu ternyata terus berjalan. Meskipun jelas ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil, ditolak oleh kaum buruh misalnya. Undang-undang Cipta Kerja seperti itu. Undang-undang KPK juga seperti itu. Nah, problemnya di sini, ini sudah diantisipasi. Kalau dalam konteks teori ilmu politik, oleh mazhab political economic structuralist, itu karakter dari masyarakat sipil itu memang cenderung terfragmentasi, jadi mudah terfragmentasi dan juga mudah diaspora. Nah, oleh karena itulah, ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita, bagi kalangan masyarakat sipil, seringkali suara kritis yang disampaikan kepada publik, kalau misalnya dihitung dalam tang waktu tertentu, demonstrasi, silahkan. Tapi dalam 1 minggu saja, itu pasti sudah terjadi penggembosan. Sudah terjadi fragmentasi di dalam, faktor kepentingan, bedaan cara pandang, cara membaca pergerakan. Nah, itu kemudian mudah terfragmentasi. Nah, oleh karena itulah, titik lemah kalangan masyarakat sipil, baik dalam konteks ini adalah GO, atau dalam konteks ini adalah mahasiswa, atau kaum buruh, atau organisasi masyarakat tertentu, itulah yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh elit politik untuk melancarkan dan juga mencapai target-target kepentingan ekonomi politik mereka. Pak Khairul. Oleh karena itu, ketika kemudian akan luar biasa terjadi, tetapi kemudian ketika mengalami penurunan, maka terus saja berjalan. Itu yang terjadi dengan Undang-Undang KPK, itu yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini, kita harus belajar situasi seperti itu. Baik. Meskipun pada saat yang sama, Mas, ini ada situasi yang cukup beda. Karena ini adalah kenaikan harga-harga bahan pokok dilakukan secara masif di hampir banyak sekali item-item bahan pokok. Mulai dari minyak goreng, kemudian kedelai, kemudian misalnya solar, kemudian Pertalite juga meskipun tidak terkena impact, tapi kemudian kelangkaan di mana-mana. Dan ini dilakukan di awal bulan Ramadan. Ini hal teknis tetapi bermakna strategis dalam konteks menciptakan stabilitas, untuk menekan kontroversi. Nah, kalau misal ini lakukan praktis 2 minggu sebelum Ramadan, tentu respon publik akan lebih luar biasa. Pak Khairul, Dan saya menduga kalau misal sekarang mahasiswa masih belum terkonsolidasi, bisa jadi karena kalkulasi fisik terkait dengan konteks persiapan di era di bulan Ramadan ini. Oke, tentunya mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa ini turun ke jalan tanpa alasan ya. Tentu ada alasannya untuk menuntut akan adanya wacana Jokowi 3 periode ini. Ada aspirasi yang menyatakan bahwa ini bertentangan dengan institusi atau inkonstitusional serta bahaya bagi sistem demokrasi. Benar seperti itu, Pak Khairul? Begini, Mas. Wacana terkait dengan konteks demokrasi itu cukup bersayap. Artinya apa? Tentu kita semua coba meletakkan ini di dalam konteks wacana demokrasi. Termasuk upaya untuk menyampaikan dan juga memfasilitasi ya kepentingan ekonomi politik elit tertentu, kemudian menjadi undang-undang, menjadi aturan, itu adalah semua proses demokrasi. Everything constructed by politics. Itu rumus. Tetapi problemnya, apakah proses politik dan juga proses demokrasi itu kemudian menyerap cara pandang, aspirasi, dan juga masukan dari masyarakat secara umum. Masyarakat kita menolak survei, kemudian opini publik, para pakar, hampir semua mengkonfirmasi masyarakat menolak. Tetapi kemudian operasi wacana terus berjalan. Bahkan elit pemerintahan, level Menko, menyatakan ada dengan basis data yang sampai sekarang jelas klarifikasinya, basisnya apa. Kemudian ada deklarasi di mana-mana.
kan menunjukkan ini ada operasi politik yang cukup serius. Nah, oleh karena itu, semua ini tentu bagian dari proses demokrasi. Tetapi demokrasi bukanlah sebuah proses mati. Demokrasi bukan sesuatu yang sifatnya dia bebas nilai. Dia berada di tengah ruang tarik ulur kepentingan kekuatan politik. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian ada yang mengatakan ini adalah bagian dari demokrasi, yes, right. Tetapi pada saat yang sama, berhati-hati. Karena kekuatan ekonomi politik, dalam konteks ini kekuatan predatorik, itu juga bisa membajak sistem politik untuk mencapai target-target kepentingan ekonomi politik mereka. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi, itu menjadi statement bersayap, dan itu menunjukkan bahwa ada kelompok yang bermain cukup serius dengan memanfaatkan dan mengakali demokrasi itu sendiri. Ada operasi politik yang diduga dimainkan oleh sekelompok kepentingan elit ya Pak Koirul. Pak Koirul tadi ada sempat singgung soal kenaikan harga komoditas pangan. Tentunya saat ini di pekan kedua Ramadan juga banyak keluhan warga masyarakat terkait hal ini. Kalau Anda melihat apakah Mendak atau Menteri yang bersangkutan ini tidak berhasil untuk menstabilkan harga, apalagi jelang Ramadan juga terjadi hal ini di masyarakat? Ya, fakta menunjukkan demikian, Mas. Fakta menunjukkan seperti itu, bahwa kemudian dalam konteks kebijakan publik ini kan cukup serius. Kita itu memiliki basis kebijakan yang sifatnya itu semacam maximum supply dari konteks production di Indonesia, di dalam negeri, yang kemudian diberikan harus disiapkan ya oleh para produsen untuk menyuplai kebutuhan internal kita. Tapi problemnya dalam konteks kasus CPO, konteks ini minyak goreng itu, karena harga nasional cukup tinggi, maka kemudian dilakukan ekspor itu. Nah, sebenarnya di level ini adalah problem kebijakan publik. Di sini adalah ketidakmampuan kita sebagai negara, dalam konteks ini pemerintah sebagai kekuatan yang diberi kewenangan, otoritas untuk mengelola itu. Tetapi kemudian tidak bisa dilakukan impact-nya rakyat yang kemudian menjadi korbannya. Nah, jadi bukan soal kemudian kita harus lebih baik merebus, itu lebih sehat. Itu bukan soal itu. Ini soal kebijakan publik ini. Ada problem transparansi, ada problem akuntabilitas di sana, dan kemudian fakta menunjukkan masyarakat kita, rakyat kita, yang kemudian menjadi korbannya. Nah, oleh karena itu saya pikir tentu kemarahan Presiden kemarin sampaikan di depan publik, meskipun itu kemarahan itu kan ini berarti ada problem komunikasi internal kabinet yang tidak berjalan. Ada komunikasi yang tersumbat di sana. Tapi saat yang sama, jelas ini harus dikoreksi. Ini harus dievaluasi. Nah, ini bukan hanya mainan dalam konteks satu komoditas, maksudnya. Minyak goreng hanya sebuah komoditas. Tetapi ada banyak komoditas yang kemudian dimainkan oleh kekuatan pasar, dan seharusnya negara mampu hadir untuk mengelola itu. Karena kalau misal tidak, siapa yang kemudian dijadikan korban? Tentu rakyat kita. Harga dipaksa naik. Rasanya seperti di fait accompli. Paksa untuk menerima keadaan. Padahal tidak mudah itu dijalankan. Misalnya kita di pasaran ya, harga eceran minyak goreng itu langka. Yang kedua, bahkan ada yang bisa mencapai 23 sampai 24 ribu. Dan itu di atas, jauh di atas harga produksi. Nah, oleh karena itu ada pihak-pihak yang mencoba bermain ini, dan kalau misal ini tidak terstabilisasi dengan baik, dengan efektif, maka berarti negara dalam konteks ini pemerintah kalah oleh sistem pasar yang dipermainkan oleh para mafia komoditas-komoditas tersebut. Baik, Pak Koirul. Ya, Mas Irani. Ya, selain tadi Anda katakan ada pihak-pihak yang bermain dalam harga pangan, katakanlah mafia Anda katakan tadi ya, tapi kalau melihat dari sisi pemerintah, bagaimana Anda melihat kenaikan harga pangan ini? Apakah sebagai kompromi politiknya Jokowi terhadap kelompok kepentingan untuk biaya pemilu 2024, Pak Koirul? Tentu cara pandang bisa berkembang, Mas. Ya, fakta menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, ekonomi nasional itu betul-betul terdampak. Ada tekanan yang sangat serius terhadap private sector. Selama ini, dalam konteks demokrasi, dalam konteks pemilu, dalam konteks politik nasional maupun lokal, political fund
itu lebih banyak memang disuplai oleh mereka yang memiliki tentu kalkulasi ekonomi politik, yaitu dari private sector. Nah, problemnya karena private sector sekarang terdampak, maka satu-satunya cara yang kemudian bisa dilakukan oleh kekuatan politik tertentu, maka kemudian untuk mengenerate political fund adalah mendapatkan bank segar, pertama dari public fund, dalam konteks ini adalah APBN, yang kedua adalah di public fund yang berasal dari masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan public fund dari masyarakat adalah permainan konteks mafia komoditas seperti ini. Jadi selama ini biasanya mereka bermain dalam konteks ekspor impor karena ada gap harga di sana. Nah, maka kemudian ketika harga CPO di level market internasional naik, penjualan dilakukan, tidak ada yang kemudian mengerem di sana, dan kemudian ketika dikomplain, kenapa suplai di dalam negeri tidak ada, semua diam. Tidak ada kemudian bisa menjelaskan itu dengan baik. 4 bulan ada yang bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi kemudian ketika batas harga maksimum itu di-cut oleh pemerintah, tiba-tiba minyak goreng ada di mana-mana. Harga melambung tinggi. Yet the fait accompli. Itulah yang kemudian sebenarnya menjadi persoalan yang sangat problematik. Apakah itu ada kaitannya dengan political fund? Bisa saja. Jadi, karena bagaimanapun juga, seluruh kekuatan, dalam konteks ini kekuatan politik, yang mencoba untuk bertarung, TV, kalau misal mereka tidak mendapat dana segar, dalam konteks ini political funding itu, maka tentu akan cukup problematik. Sejumlah partai, kita lihat ya, juga berpotensi terdegradasi dari parliamentary threshold. Nah, maka kemudian kalau misal public fund relatif terbatas, kemudian yang lain adalah mainkan pasar nasional, mendapatkan keuntungan dari pasar internasional untuk kemudian mengumpulkan pundi-pundi politik. Ya, itu bagian dari realitas ekonomi politik kita dan side effect atau dalam konteks ini panggelap transi di negara-negara berkembang. Yang tengah naik saat ini adalah BBM non-subsidi ya, katakanlah Pertamax sebenarnya naik, bukan Pertalite atau premium ataupun solar. Pak Khoirul melihatnya apakah hal ini menjadi apa ya, kepentingan atau tujuan di balik demo mahasiswa ini seperti apa? Apakah ada kepentingan lain atau yang menunggangi demo hari ini di Jakarta? Saya pikir kawan-kawan mahasiswa tentu memiliki kalkulasi yang lebih matang. Adapun kemudian mereka bukan hanya satu isu yang akan disuarakan, bukan hanya dalam konteks penundaan pemilu, tetapi juga konteks-konteks lain yang kemudian sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentu itu sebuah bacaan yang genuine. Persoalan kemudian respon pemerintah itu telat. Kemudian respon pemerintah itu kemarin-kemarin cenderung bersayap dan tidak otentik. Sehingga kemudian anggap selama ini apa saja. Tidak disampaikan ketegasan itu dari awal. Jadi dianggap ketegasan yang disampaikan Tuhan sebelum ancaman demonstrasi itu adalah untuk ketegasan yang tidak otentik. Nah, oleh karena itu mahasiswa memiliki kalkulasi masing-masing. Nah, adapun kemudian dalam konteks ini tadi ya terkait kemudian harga-harga bahan pokok seperti itu, ya itu bagian dari respon dan juga tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa. Kita tahu mahasiswa bagian dari kekuatan moral bangsa yang tidak mudah diintervensi dan tidak mudah dibelokkan. Apakah bisa kemudian diintervensi? Tentu bisa. Operasi itu berjalan berkali-kali lewat kampus, lewat universitas, lewat pendidikan. Sejarah mencatat itu. Dalam konteks Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, begitu mudah menjinakkan gerakan mahasiswa. Tetapi lagi-lagi, kalau dalam bahasa Tan Malaka, mahasiswa dalam konteks ini, kaum muda, pemuda itu memiliki privilege. Privilege terbesar itu adalah sebuah idealisme, etika, moralitas, dan integritas. Sudah diorientasikan dalam konteks perjuangan rakyat. Nah, oleh karena itu, siapapun, kemudian ada yang menunggangi atau tidak, tentu dalam konteks ini lebih dalam konteks saya membacanya ini adalah gerakan genuine dari mahasiswa. Dan fakta ya menunjukkan di masyarakat, di pasar,
terjadi tekanan seperti itu. Baik. Jangan kemudian ketika ada suara kritis, itu dianggap kemudian ada kekuatan yang menunggangi, ada kemudian situasi yang memanfaatkan situasi tersebut. Tentu kita harus antisipasi. Tapi tidak tepat kalau misal kemudian kita begitu mudah percaya cara pandang spekulatif seperti itu. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya pada siang hari ini terkait dengan rencana aksi demo yang akan digelar oleh sejumlah BEM mahasiswa di seluruh Indonesia. Meskipun sampai pukul 12 siang ini masih belum ada pergerakan massa di Jakarta atau di sekitar Istana ataupun DPR. Pak Khairul Umam, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Mas Heranov.